Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Fernaldi Sutansyah dengan nomor NPM 183112330050258. Untuk kali ini saya ingin mempresentasikan tugas hukum agraria tentang analisis kasus hak milik. Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian, dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan selain air. Dalam proses pendaftarannya untuk mendapatkan hak tertulis atau sertifikat sering terjadi masalah yang berupa sengketa, baik dalam hal batas tanah maupun sengketa dalam hal siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut. Hal yang dapat memicu terjadinya sengketa dapat terlihat dari sistem publikasi pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia, yaitu publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat dan bukan mutlak, atau surat tersebut tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak lain. Sehingga tanah yang sudah didaftarkan dikeluarkan tanda bukti haknya tidak dijamin kebenarannya sehingga tanah yang sudah didaftarkan dan dikeluarkan tanda bukti haknya tidak dijamin kebenarannya sebagai milik dari orang yang terdaftar namanya dalam tanda bukti atas tanah tersebut. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dalam penjelasan umum menentukan bahwa pembukuan suatu hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya. Orang tersebut masih dapat menggugat haknya dari orang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak. Hal yang menguatkan keberadaan negara sebagai institusi yang seharusnya menjadi penjamin kekuatan suatu sertifikat hak milik yang sah tercantum pula dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria dan yang isinya menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ini adalah salah satu sengketa yang terjadi di atas tanah di Jalan Gajah Mada Medan dan tahapan proses perkaranya. Pada tanggal 11 November 1972 diadakan suatu perjanjian bagi bangunan di atas tanah milik ahli waris, yaitu 1. Bapak Junet Hamdani Nasution. 2. Bapak Samsi Gamaria. 3. Bapak Samsul Fatimah. 4. Ibu Harmaini. 5. Bapak Ahmad Jailani. 6. Kamarul Zaman. Bapak Kamarul Zaman. 7. Ibu Jamilah. Para ahli waris menguasai atau memiliki sebidang tanah dengan ukuran 27 meter x 54,5 meter atau seluas 1264 meter yang terletak di sudut Jalan Majapahit dan Jalan Gajah Mada, lingkungan 6, Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan Barat, dan dikenal dengan tanah Grensi. Tahun 1939 bekas tanah Kesultanan Delhi. Pada tanggal 11 November 1972, atas tanah tersebut dilakukan suatu perjanjian hasil yang dilakukan di hadapan notaris Bapak Rusli di Medan antara ketujuh ahli waris dengan saudara Johannes, pekerjaan pemborong yang isinya bahwa di atas tanah tersebut atas persetujuan ahli waris. Yohanes akan mendirikan beberapa toko bertingkat dan beberapa pintu petak di bagian belakang yang diatur dalam pasal-pasal persetujuan bagi hasil tersebut.
3. Pada tanggal 7 Mei 1990 dibuat akta pelepasan hak dengan ganti rugi di hadapan Nyonya Sartutiasmi Agung Iskandar, notaris di Medan. Akta nomor 66 tanggal 7 Mei 1990 antara Bapak Jacob dan pekerjaan dagang dengan para ahli waris dengan ganti rugi sebesar 120 juta dan telah diterima oleh para ahli waris dan pihak Bapak Jacob. Kemudian, para ahli waris telah melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi kepada saudara Bapak Jacob sesuai dengan akta notaris Nyonya Sartutiasmi SH nomor 66 tanggal 7 Mei 1990, sehingga saudara Johannes mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dibuat antara para ahli waris dengan saudara Bapak Yohanes. Perkara nomor 29 tahun 1990 Pengadilan Negeri Medan. Untuk perkara ini pada tanggal 3 September 1990 oleh Majelis Hakim dikabulkan permohonan cita jamin yang dimohonkan oleh saudara Yohanes atas tanah di Jalan Gajah Mada tersebut. Bapak Jacob setelah mengetahui bahwa tanah yang diperoleh dari hasil pelepasan hak dan ganti rugi tersebut dalam keadaan telah dilakukan cita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan, maka pada tanggal 11 Oktober 1990 Bapak Saudara Jacob mengajukan gugatan perlawanan yang ditujukan kepada tergugat Bapak Yohanes dan para ahli waris dan para ahli waris. Dalam perkara ini telah diputuskan oleh A. Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Maret 1991. B. Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Mei 1991. C. Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juli 1994. D. Peninjauan kembali tanggal 29 Januari 1999. Oke, selanjutnya para ahli waris merasa persetujuan bagi hasil tersebut sangat merugikan mereka dan merupakan persetujuan yang cacat hukum, yaitu ada pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam hal ini, yaitu adalah saudara Bapak Yohanes. Maka pada tahun 1996 para ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkan persetujuan bagi hasil dengan menggugat Bapak Yohanes dan Notaris Rusli dan telah diputus oleh 1. Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 November 1996. 2. Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Juli 1997. 3. Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI register tanggal 27 bulan 7 tahun 1998. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1997, PT PSP Terbuka membeli tanah di Jalan Gajah Mada yang disengketakan tersebut, bahwa pembelian tersebut dilakukan dikarenakan sebelumnya telah dilakukan sertifikat HGB atas nama Bapak Jacob Ralat. Pada tanggal 28 Oktober 1997, PT PSP Terbuka membeli tanah di Jalan Gajah Mada yang disengketakan tersebut. Pembelian tersebut dilakukan dikarenakan sebelumnya telah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan pada instansi terkait antara lain BPN, Camat, dan Lurah setempat bahwa sertifikat HGB atas nama Bapak Jacob adalah sah serta tidak dalam keadaan sengketa.
Maka PT PSP Terbuka memutuskan membeli tanah tersebut. Pada tanggal selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 1997, PT PSP Terbuka membalik nama sertifikat tanah tersebut dari atas nama Bapak Jacob menjadi atas nama PT PSP Terbuka. Selanjutnya, tanggal 15 Februari tahun 2000, PT PSP Terbuka melakukan persiapan pembangunan di atas tanah Jalan Gajah Mada tersebut. Belum sempat pembangunan dimulai, muncul perwakilan dari saudara Yohanes melakukan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, memasang pengumuman pada pagar di lokasi tanah yang bertuliskan perhatian, dilarang masuk, tanah ini milik masih sengketa, KUHP pasal 551. Yang kedua, membuat pengumuman di Harian Sinar Indonesia Baru Medan pada tanggal 8 April 2000 dan Harian Barisan Baru Medan berturut-turut tanggal 10 April tahun 2000 dan 27 April tahun 2000 yang memberitahukan tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa dan telah dilakukan sita jaminan. Yang ketiga, merusak dan merubuhkan pagar bagian depan yang menghadap Jalan Gajah Mada. Yang keempat, mendirikan bangunan semi permanen. Selanjutnya, tanggal 13 Mei tahun 2000, PT PSP Terbuka mengadukan Bapak Yohanes ke Poltabes Medan karena telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, memasuki tanah milik PT PSP Terbuka tanpa izin dan merusak pagar dan menyiarkan berita yang menyesatkan kepada masyarakat. Selanjutnya, dan terakhir, pada tanggal 13 Juni tahun 2000, Saudara Yohanes menggugat kantor BPN Medan melalui PT UN Medan yang telah diterbitkan sertifikat HGB pada tanggal 17 Mei 1996 bahwa penertiban sertifikat tersebut cacat hukum dan mohon agar BPN membatalkannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam sengketa tersebut ke dalam tesis dengan judul Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan dan Upaya Penyelesaian Studi Kasus Analisis PT Putra Sejahtera Pionerindo Terbuka di Medan. Analisis kasus. Berdasarkan rangkaian kasus tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, status penguasaan tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada, Medan, Kota Medan yang dilakukan oleh PT PSP Terbuka sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut terbukti dengan adanya sertifikat yang sah dan telah diatasnamakan atas PT PSP Terbuka dari pemilik sebelumnya, yaitu Bapak Jacob. Tanah yang bersertifikat hak guna bangunan tersebut telah diperiksa oleh pihak yang berwenang dari Kantor Pertanahan Kota Medan, PPAT, Kantor Camat, dan Lurah setempat dan dinyatakan tidak ada sengketa atas tanah tersebut. Sehingga semua syarat sahnya tata cara mendapatkan tanah sudah dilengkapi oleh PT PSP Terbuka. Yang kedua, perlindungan hukum bagi para pemegang atau pemilik sertifikat dalam hal ini khususnya PT PSP Terbuka sebagai pemegang hak tanah di atas Jalan Gajah Mada Medan, salah satunya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 yang memuat mengenai kekuatan sertifikat. Selain itu, diatur pula dalam pasal 19 ayat 2 sub C Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan-peraturan tersebut
adalah suatu bentuk perlindungan atas kepemilikan suatu bidang tanah, sehingga hakim mengambil keputusan akan selalu merujuk pada peraturan yang dapat pada kedua aturan tersebut. Walaupun keputusan hakim untuk memihak atau memenangkan pemilik sertifikat selalu diputuskan setelah si pemilik melakukan pembuktian terlebih dahulu dan memulai tahapan pembuktian yang lama dan menghabiskan banyak biaya. Hal ini dapat dilihat ketika hakim di tingkat pengadilan negeri Medan memberikan putusan memenangkan Bapak Yohanes dan memberikan sita jaminan atas tanah di Jalan Gajah Mada Medan. Padahal PT PSP Terbuka sudah jelas memiliki sertifikat. Tetapi pada tingkat peradilan yang lebih tinggi, yaitu ketika Bapak Yohanes meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan sertifikat tersebut dan dikabulkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ketika Kepala Kantor Pertanahan Negara mengajukan banding tetap menyatakan sertifikat atas tanah di Jalan Gajah Mada adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat. 3. Yang terakhir, upaya-upaya hukum yang diupayakan oleh PT PSP Terbuka terhambat oleh faktor-faktor yang pengabaian bukti-bukti kepemilikan sah oleh majelis hakim, sehingga memperpanjang dan memperumit masalah. Mengenai penyelesaian sengketa tanah di Jalan Gajah Mada Medan ini, para pihak yang bersengketa telah melakukan upaya hukum secara perdata dan mempertahankan keabsahan sertifikat melalui pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekian analisa kasus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.